Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya acara kita yaitu ceramah agama, nasihat-nasihat agama buat kita semua pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah beliau telah hadir dengan kita. Untuk itu pada guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Indrianto Faisal MA, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalamun ala rasulihi al-mustafa wa ala khatamihi al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihi wa qatada fahtada. Yang saya hormati para kiai, para ulama, para asatiz yang hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Final Khatib Kiai Haji Abdul Hadi, dan ada Pak Camat yang diwakili oleh Pak Wakil Camat, Pak Kapolsek. Hadirin hadirat para guru yang saya tidak sebutkan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waktu saya sampai jam 6:30, berarti saya punya waktu sekitar 19 menit untuk ceramah pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perjanjian yang sangat intrinsik, yang sangat melekat kepada setiap kepribadian manusia yang lahir, entah dia lahir dari seorang ibu Yahudi atau lahir dari seorang ibu Nasrani atau Majusi atau Muslim, maka setiap manusia di dalam rahim ibunya mendapatkan perjanjian yang sangat intrinsik yang oleh para pakar menyebutnya dengan perjanjian primordial. Apa itu perjanjian primordial? Dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalau kita baca Arba'in An-Nawawi, itu ada pada hadis yang keempat, bahwa Nabi SAW bersabda, setiap kita ini itu diciptakan di dalam rahim ibu kita 40 hari itu masih dalam bentuk nutfah, 40 hari kemudian bentuknya adalah alaq, dan 40 hari yang ketiga bentuknya adalah mudghah. Jadi air, kemudian darah, kemudian daging. Di saat anak umur 120 hari alias 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat dan menginstalkan ruh kepada manusia itu. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh, lalu dituliskan takdir-takdir untuknya, dituliskan rezekinya, dituliskan ajalnya, dituliskan amalnya, syaqiyun atau sa'idun, bahagia atau tidaknya dia. Lalu pada saat itu Allah Subhanahu wa taala melakukan perjanjian itu, perjanjian bahwa dia adalah Tuhan kita Allah dan kita adalah hambanya. Alastu bi rabbikum. Mereka menyebutnya ini adalah perjanjian primordial. Kenapa disebut dengan perjanjian primordial? Karena perjanjian ini itu berlaku kepada setiap makhluk yang ada di dalam rahim ibu. Sehingga begitu anak manusia lahir ke muka bumi ini, dia selalu akan tertarik untuk mendengarkan dan mendekat kepada perjanjian itu. Oleh karenanya, hal-hal yang bersifat eskatologis, hal-hal yang bersifat ukhrawi, rindu kepada Allah, rindu kepada masjid, rindu kepada majelis taklim, itu adalah makanan dari perjanjian itu. Kalau tadi Pak Camat mengatakan ada undangan tawuran, Masya Allah, kita pagi ini ada undangan untuk menghadiri jamaah subuh bersama, ya. Nah,
undangan tawuran itu bertentangan dengan perjanjian tadi. Maka setiap orang yang menggunakan batinnya pasti tidak setuju dengan perjanjian itu, dengan undangan itu. Dan setiap orang yang memeluk dan mengakui serta terus merawat hal-hal yang bersifat perjanjian tadi itu, dia akan cenderung kepada hal-hal yang bersifat eskatologis itu. Dia rindu dengan zikir, dia rindu dengan pengajian, dia rindu dengan hal-hal yang bersifat baik. Kenapa? Karena itu telah terinstal di dalam diri setiap manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka oleh karena itu setiap orang yang terus memelihara ini, bagaimana cara memeliharanya? Nabi SAW dan para ulama telah mengatakan al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan naik dan turun, fluktuatif. Kadang-kadang iman itu naik, kadang-kadang iman itu turun. DMI, saya sampaikan bahwa kemarin sore kami rapat dengan Pak JK. Kebetulan saya di DMI Pusat. Ya, kemarin kami rapat dengan Pak JK, ada Pak Sekjen dengan Profesor J. Muslimin dari UIN Jakarta. Kita telah melaunching namanya JK Magazine. Jadi Jumat kita dalam bentuk digital. Sekarang ini kalau majalah-majalah kan lebih banyak pada digital, Pak. Kompas sudah tutup ininya, Republika sudah tutup pengedaran ininya, mereka sudah beralih kepada digital. Maka kemarin oleh Pak JK sudah di launching, yaitu Jumat kita. Jumat kita dibentukkan dalam bentuk digital. Itu apa isinya? Informasi-informasi kemasjidan dan apa upaya kita untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Karena itu yang selalu disampaikan oleh Pak Ketum kita, Pak JK, masjid itu harus makmur dan dimakmurkan, memakmurkan dan dimakmurkan. Di Abu Dhabi, di Dubai, itu pengunjung masjid hampir setiap hari 15.000. Ternyata kata Pak JK, itu pengunjung masjid dalam bentuk wisatawan itu lebih banyak daripada jamaah yang sholat di situ. Lebih banyak. Alhamdulillah kalau kita di sini kan insya Allah lebih banyak jamaahnya daripada pengunjung wisatawannya, ya. Makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian, sekarang masjid-masjid hebat itu dia sudah punya kafe, punya tempat makan di depan, punya tempat nongkrong, ya, punya tempat. Jadi Pak Camat dan Pak Kapolsek kalau ingin mengalihkan mereka nongkrong di kali-kali, ya kita buat tempat nongkrong di masjid-masjid. Ya kan? Di situ ada minum kopi, tapi syaratnya begitu Allahu Akbar, Anda harus tinggalkan itu semua, datang ke masjid, habis itu pengajian dan zikir. Luar biasa kan? 3 bulan yang lalu saya mengumpulkan narapidana teroris dan Expresso di Solo. Narapidana teroris kita bekerjasama dengan BIN dan BNPT, kemudian Expresso, ex preman-preman Solo. Ya, ex preman-preman Solo, namanya Expresso. Ya, saya kumpulkan di Solo. Kemudian apa cerita teman-teman mantan preman itu, Pak Ustadz? Kami ini setiap Jumat ada namanya kopi tobat. Pak Jamat, kopi tobat. Apa itu kopi tobat? Jadi preman-preman yang sudah tobat ini itu memanggil preman-preman yang belum tobat, ikut ngopi. Setelah nyampe di situ, apa yang dilakukan? Manisnya dan pahitnya kopi ini tergantung bagaimana kita menyikapi. Kemudian, saudara-saudara sekalian, sampai kapan hidup kita akan pahit? Yuk, besok subuh kita sholat subuh bersama. Itu namanya kopi tobat. Ya kan? Kenapa ini kita lakukan? Karena kita ingin setiap anak manusia kembali kepada perjanjian intrinsipnya, perjanjian primordialnya, di mana dia mengaku sejak dalam rahim ibunya bahwa dia adalah hamba dan Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengajian-pengajian begini, majelis-majelis begini harus didukung oleh semuanya. Ya, harus didukung oleh semuanya. Saya tadi kalau datang Pak Wali Kota, saya ingin sampaikan salam dari Pak Syahrul Effendi, mantan Wali Kota Jakarta Selatan. Ya, beliau punya masjid namanya Harakatul Jannah. Jadi
Jadi waktu ada orang Arab datang ke situ bilang sama saya, Ustaz, hal jannah tataharrak, apakah surga itu bergerak? Jadi nama masjidnya kan Harakatul Jannah, pergerakan surga. Ya kan? Ya, disampaikan salam nanti Pak. Ya, amanah saya, aman. Buya besok datang ke situ, kalau ada Pak Wali, sampaikan salam saya, Pak Syahrul Effendi. Ya. Kebetulan saya ke sana diminta pembina satu pimpinan pondoknya. Jadi dia dirikan pondok namanya Algebra International Islamic Boarding School. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, waktu udah habis. Soalnya ibu saya bilang, Ustaz sampai jam 7 ya. Saya ini tinggal dekat sini Pak, di Kebayoran Lama. Tapi jarang sekali saya diundang di sekitar Sengkarangan Cibiak. Baik, ini sahabat saya di Kementerian Agama Pusat. Ini beliau ini suluh dengan umat kita ini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Nah, kalau kita ingin mengembalikan umat kita kepada perjanjian primordial tadi itu, maka mereka akan mendapatkan 3 hal. Akan mendapatkan berapa hal? 3 hal. Yang pertama adalah setiap orang yang kembali kepada perjanjian primordial itu akan mendapatkan yang ulama-ulama tasawuf atau dalam kajian-kajian teosofi disebut dengan transcendent power. Apa itu transcendent power? Kekuatan langit. Jadi orang yang dekat kepada Allah, yang kemudian terus memelihara perjanjian tadi itu, dia tidak memiliki kekuatan bumi, tapi yang dia miliki adalah kekuatan langit. Kekuatan langit itu diterjemahkan di dalam zikir kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memiliki kekuatan langit, kita akan mudah terombang-ambing oleh dinamika kehidupan ini. Alhamdulillah, negeri kita bahkan seluruh dunia itu berantakan dengan COVID-19. Ya, pas awal COVID-19 tahadus bin ni'mah, saya waktu itu sedang keliling di 16 negara di Amerika. Pas pulang, itu baru sampai di Jakarta, sudah disampaikan, Pak, ini akan ada serangan COVID-19. Waktu di Amerika belum. Bapak Ibu sekalian, maka orang pada waktu itu di saat dia menjalani terus dan memelihara yang kita sebut dengan perjanjian primordial tadi itu, dia memiliki transcendent power, kekuatan langit. Ya, kalau kita bersandar ke tembok, ini ceramahnya almarhum Jalil Hamzah. Kalau kita bersandar ke tembok runtuh, kita jatuh. Kalau kita bersandar ke orang kaya, dia jatuh miskin, kita aman. Kita bersandar ke pejabat, dia selesai, kita juga selesai. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, wal hayyul qayyum la yamut, dia adalah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Salah seorang ulama Mesir namanya Mutawalli Sya'rawi, dia mengungkapkan satu kalimat yang luar biasa indah. Dia bilang begini, ini pesantren semuanya terus. Apa kata Mutawalli Sya'rawi? Ta'alluqul fani bil fani yufni, ta'alluqul fani bil baqi yubqi, ta'allaq billahi la bin nas. Ta'alluqul fani bil fani yufni, terikatnya yang fana dengan yang fana itu akan mengecewakan. Anak fana, ayahnya juga fana, atasan fana, jabatan fana. Kalau yang fana terikat kepada yang fana, kita stres. Berganti pimpinan, rotasi kemana-mana, ya kan? Stres. Ta'alluqul fani bil fani ini, tapi ta'alluqul fani bil baqi yuki, tapi mengikat yang fana dengan yang baqa. Yang baqa siapa? Allah. Yuki, dia akan mengekalkan. Makanya bagi orang-orang yang beriman sesungguhnya tidak ada bedanya antara profan dan sakral. Tidak ada bedanya antara profan dan sakral. Apa itu profan? Yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Apa itu sakral? Yang berhubungan dengan Allah
semuanya sudah sakral. Makan itu profan, tapi kalau makan pakai bismillah, makan menjadi ibadah. Bekerja itu profan, ke kantor itu profan, tapi kalau mendekat kepada Allah jadi ibadah. Kenapa? Ta'alluqul fani bil baqi yudi, bahwa mengekalkan sesuatu itu kalau terikat dengan yang maha hebat, dia akan menjadi hebat. Inilah bisa didapat dengan kekuatan dari langit yang disebut dengan transcendent power. Satu. Kedua, orang yang mendekat kepada Allah dan selalu memegang perjanjian primordial tadi itu, dia akan mendapatkan yang kita sebut dengan itminnan, ketenangan batin. Saya kalau berangkat ke Harakatul Jannah, Jumat malam saya akan ke sana, kemudian Sabtu, kalau Sabtu Pak jalan ke puncak pasti macetnya luar biasa. Orang Jakarta ke sana itu hanya pergi makan mie di Timori. Saya bilang kok makan mie jauh-jauh ke Timori? Ada cerita. Ya, 3 jam ke sana, nanti pulang macet-macet 3 jam juga. Katanya apa? Pak, kalau kita makan mie di sini sambil lihat-lihat apa kebun teh, apa segala macam, tenang. Saya bilang besok tenang juga Pak. Enggak Ustaz, begitu masuk stres lagi. Kenapa? Macet lagi Jakarta ya. Pak penjabat gubernur itu sudah mengumumkan ada 26 titik jalan di DKI Jakarta yang akan apa? Yang ya itu ya. Ya. Wah itu stres lagi tuh. Ya stres lagi Pak. Di beberapa negara maju itu ada sebuah sungai ya. Itu sungai itu dijaga oleh polisi. Kenapa dijaga oleh polisi? Sebab sungai itu atau tempat itu akan dijadikan sebagai tempat untuk bunuh diri berdua. Jadi ada kamera pengintai. Kalau ada orang jalan yang sudah mulai oyong-oyong, tangkap langsung. Karena dikhawatirkan dia akan bunuh diri. Ya kan? Nah sekarang orang yang beriman itu tidak akan mencari kebahagiaan di luar imannya. Di dalam imannya dia sudah mendapatkan kebahagiaan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillah tatma'innul. Majelis seperti ini Pak akan menurunkan ketenangan. Bukankah kita telah disampaikan oleh sang baginda Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum. Tidaklah seseorang itu berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, mereka yatluna kitab, membaca kitabnya, tadi sudah selawatan, yatadarasuna bainahum, mereka sedang belajar. Ini belajar ya. Apa yang mereka dapatkan? 3. Yang pertama, turun ketenangan kepada mereka. Saya mau nanya Pak, sekarang tenang gak Pak? Walaupun pulang ke rumah nanti ingat cicilan lagi kan? Susah lain ya. Yang jelas sekarang tenang Pak. Itu jadi nabi. Yang kedua Pak, rahmat akan meliputi kita semua. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, dzakarahumullahu fi man indah, mereka nama-nama yang hadir pada kesempatan ini sedang dibicarakan oleh Allah di depan para malaikat-malaikatnya. Ya, jadi Pak Koordinator, kajian seperti ini ya, kegiatan seperti ini perlu didukung dan disupport habis-habisan. Kenapa? Ini sedang mengundang jutaan malaikat berkumpul bersama kita. Ya kan? Nama-nama kita sedang disebut oleh Allah di depan malaikat-malaikatnya. Jadi Pak, saya ini tolong sampaikan kalau ada acara, walaupun saya tidak ceramah, saya tidak datang. Ya, untuk hadir, ya kan? Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya harus lihat jam. Nah, karena di belakang ada makanan, kata Bapak Ibu. Pak, itu ada di belakang makanan, setengah 7 aja Ustaz. Saya juga habis ini mau ke pondok langsung. 20 menit lagi. Nanti kamu ibu di belakang lagi. Ya. Sudah berapa tadi itu? 2 ya. Yang pertama transcendent power, yang kedua Pak, ketenangan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kalau ibu-ibu mencari ketenangan di drama Korea, ya ibu butuh melihat drama Korea nangis, ya aktornya nangis, ibunya juga nangis. Begitu berhadapan dengan suami
kasar. Kenapa ya suami saya tidak seperti drakor, drama Korea? Kan ada orang-orang bilang ya kenapa ya istri-istri di Indonesia itu sabar-sabar? Karena mereka dibayar, Pak. Jadi kalau bapak ingin ibu istri sabar, bayar. Ya, ini supaya jangan terus riuh, ya, bayar. Jadi ketenangan itu tidak bisa didapatkan dengan cara-cara yang di luar agama. Ketenangan yang paling besar itu adalah tatkala seseorang sujud di hadapan Tuhan. Maka Rasulullah SAW kalau disebutkan nama Nabi Muhammad salawat kepada beliau, Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah SAW kalau mendapatkan suatu urusan yang sangat besar, beliau tidak lari ke status di WA. Ya belum ada WA waktu itu ya, belum ada status ya. Yang beliau lakukan adalah ambil wudhu, sholat 2 rakaat, ya kan? Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW di malam perang Badar. Di saat itu kekuatan secara fisik umat Islam berbeda jauh dengan kekuatan orang kafir. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menjemput kekuatan langit untuk mendapatkan ketenangan batin. Begitu datang sholat, sahabat yang menemani adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada sang baginda Nabi, ya Rasulullah, kafa, innallaha sayunjizu wa'dah. Ya Rasul, cukup ya Rasul, sudah ya Rasulullah, Allah akan menepati janjinya dan akan menolong kita besok siang. Betul. Begitu perang Badar terjadi, Allah turunkan puluhan ribu malaikat berjubah putih yang tidak dilihat oleh orang muslim tapi dilihat oleh orang kafir. Sehingga di dalam surat Al-Anfal dijelaskan, wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah rama. Tatkala kalian memanah, bukan kalian yang memanah tapi Allah yang memanah. Begitu pedang mereka belum sampai di lehernya orang kafir, itu leher sudah putus duluan. Ternyata yang memutuskan leher itu bukanlah pedangnya sahabat Nabi, tapi yang memutuskan leher mereka orang kafir itu adalah malaikat-malaikat yang Allah turunkan untuk membantu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin dibantu umat Islam ini, kalau kita ingin dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jemput kekuatan itu dengan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 menit lagi. 3. Tidak usah banyak-banyak, pendek-pendek aja. 3. Tadi itu transcendent power, yang kedua itminan, ketenangan, yang ketiga adalah mudah untuk taat. Mudah untuk taat. Profesor Salim Umar itu bedakan antara ahlul ta'ah, ahlul ibadah, ahlullah. Ada 3. Jadi ada ahlul ta'ah, yang kedua apa? Ahlul ibadah, yang ketiga siapa? Ahlullah. Apa bedanya kata Mazhab? As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Dia datang ke masjid melaksanakan ibadah, pulang. Orang ini disebut dengan ahlul ta'ah. Ya, kita harus meningkat menjadi ahlul ibadah. Siapa mereka? Belum datang waktu subuh, dia sudah rindu untuk sholat subuh. Belum datang waktu azhar, dia sudah rindu untuk sholat zuhur. Bukankah Pongsteder yang mendirikan Mu'alaf Center itu, ya kan? Apa dia bilang? Tidak ada sih yang diburu-buru dalam hidup ini. Ya, kan hidup menunggu mati. Kerja itu menunggu waktu sholat. Hidup menunggu mati, kerja menunggu waktu sholat. Kalau hidup menunggu mati, kerja menunggu waktu sholat, maka yang harus kita buru-burukan adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah sampai kepada tingkat ini, dia sudah menjadi ahlul ibadah. Tetapi ada lebih tinggi daripada ahlul ibadah, itulah ahlullah. Siapa mereka yang ahlullah itu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah itu yang terjadi, maka orang bukan lagi menjadi ahlul tha'a, tapi sudah menjadi ahlullah. Menjadi apa? Ahlullah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kenapa spiritualitas ini penting? Karena sekarang ini Pak, orang susah membedakan tiga hal. Susah membedakan antara pertumbuhan, kemajuan, dan sukses. Ada tiga kalimat. Ada pertumbuhan, ada kemajuan, dan ada sukses. Grow, progress, and success. Itu berbeda. Tumbuh, maju, dan sukses itu berbeda. Kalau tumbuh itu pertumbuhan nominal, itu tumbuh. Kalau pertumbuhan ekonomi kita 4%, besok jadi 5%, itu tumbuh namanya. Bapak punya kontrakan 3, besok jadi 4, itu tumbuh namanya. Ya, jangan lari kemana-mana ya. Ya, bukan hari istri satu besok tumbuh gitu. Ya, Bapak punya sapi 20 ekor, nanti bulan depan 30 ekor, itu namanya grow, tumbuh. Ya, yang kedua apa? Kemajuan. Kemajuan itu bukan lagi pada nominal, tapi kemajuan itu sudah pada attitude, kepada kepribadian. Orang di negara-negara maju itu antri itu betul-betul sukses, ya kan? Kalau di Jepang orang antri itu betul-betul. Kenapa? Orang sudah negara maju, ya. Tetapi pertumbuhan, kemudian kemajuan, dan sukses itu berbeda. Tapi sukses itu tidak selalu identik dengan pertumbuhan. Sukses tidak selalu identik dengan kemajuan. Seseorang dikatakan sukses apabila memiliki morality, humility, and spirituality. Moral, orang sukses kalau tidak punya moral, hancur. Kaya dia, bejat akhlaknya, hancur. Jadi orang sukses harus punya morality. Bukankah Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Orang sukses harus punya moral. Yang kedua, orang sukses harus punya humanity. Apa itu? Kepedulian kepada sesama. Kita yang datang, kita hidup ini bukan untuk makan sendiri, tapi kita hidup adalah untuk menghidupkan orang lain. Makanya guru yang hebat bukan hanya sukses sendiri, tapi guru yang hebat adalah mensukseskan orang di sekitar. Maka orang sukses itu harus peduli dengan lingkungannya. Nabi mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Yang ketiga adalah spirituality. Apa itu spirituality? Sujud, baca Quran, ibadah, itu adalah spirituality. Jadi kalau ingin negeri kita maju, kalau kita ingin negeri kita ini tumbuh, jangan hanya sekedar mengajar pertumbuhan ekonomi, jangan sekedar hanya membuka lahan-lahan kerja dan kerja, jangan hanya sekedar membuka usaha-usaha milik negara, tapi lakukan pendekatannya. Yang pertama, bagaimana orang punya akhlak. Alhamdulillah di Kemendikbud itu punya namanya Pusat Pembinaan Karakter. Ya, saya kemarin teleponan dengan kepala pusatnya, saya bilang kami di Kementerian Agama itu baru-baru mengeluarkan tafsir, judulnya adalah akhlak dan spiritualitas. Saya bilang bagaimana kalau kajian kami ini Pak, lalu dibawa ke Kemendikbud, lalu ada kaji di situ, supaya apa? Teori-teori untuk pembangunan karakter yang dikembangkan oleh Kemendikbud itu menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi. Kalau tidak, tak mungkin Pak, ya kan? Tak mungkin itu. Nah, oleh karena itu orang sukses harus punya morality, orang sukses harus punya humanity, dan orang sukses harus punya apa? Spirituality. Dia harus punya moral, dia harus punya kepribadian, dan dia harus punya kedekatan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya tidak bermaksud
bermaksud untuk menggurui para kiai, para ustaz yang ada di sini, tapi ini adalah bab tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, karena waktu saya dibatasi betul. Kesimpulan saya, perjanjian yang sangat intrinsik itu perjanjian primordial. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kalau orang melakukan itu, dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama mendapatkan transcendent power, kekuatan langit. Yang kedua mendapatkan ketenangan, dan dia mudah untuk sujud. Dan ketiga, dia menjadi ahlu ta'ah, dan dia menjadi ahlu ibadah, dan dia menjadi ahlullah. Maka kalau kita butuh untuk melakukan ini, maka kita ingin menjadi orang sukses. Bedakan antara pertumbuhan, kemajuan, dan sukses. Pertumbuhan identik dengan nominal, kemajuan identik dengan attitude, dan sukses itu dia harus punya moral, dia harus punya kepedulian, dan dia harus punya spirituality. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.